Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci, NPM 091058048041982, kelas A semester 6, Prodi Ilmu Administrasi Publik, mata kuliah Perbandingan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidrap Jepang. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas saya dalam mata kuliah Perbandingan Administrasi Negara. Yang pertama, pengertian administrasi publik. Nah, di sini ada beberapa pengertian administrasi. Yang pertama, administrasi sebagai proses kegiatan tata usaha pemerintah dan administrasi publik. Yang kedua, administrasi yaitu segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama ke sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, administrasi publik yaitu memutuskan perhatiannya pada kerjasama yang dilakukan dalam lembaga-lembaga pemerintah. Terakhir, ilmu administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari kegiatan kerjasama dalam institusi atau organisasi yang bersifat publik. Pengertian dasar administrasi publik. Sebagai cabang ilmu administrasi publik menggunakan semua teori, konsep, dan analisis yang berlaku dalam ilmu administrasi. Pada saat yang sama, administrasi publik juga memanfaatkan teori dan konsep yang berlaku dalam beberapa cabang dari ilmu sosial seperti ilmu politik, ekonomi, psikologi, antropologi, budaya, dan sosiologi. Pendekatan administrasi publik menurut Max Pierce. Pertama, pendekatan matematik. Yang kedua, pendekatan sumber daya manusia. Yang ketiga, pendekatan sumber daya umum. Dua, menurut Prestus. Yang pertama, pendekatan institusional. Yang kedua, pendekatan struktural. Yang ketiga, pendekatan perilaku. Dan yang keempat, pendekatan pasca perilaku. Menurut Thomas D. Deve, pertama, pendekatan manajerial. Kedua, pendekatan psikologis. Ketiga, pendekatan politis. Dan keempat, pendekatan sosiologi. Empat, menurut C.L. Sharma. Yang pertama, pendekatan proses administrasi. Yang kedua, pendekatan empiris. Ketiga, pendekatan perilaku manusia. Empat, pendekatan sistem sosial. Yang kelima, pendekatan matematik. Dan yang keenam, pendekatan pembuatan. Menurut Gordon, yang pertama, pendekatan tradisional. Yang kedua, pendekatan perilaku. Yang ketiga, pendekatan perbuatan keputusan. Dan yang keempat, pendekatan ekologis. Terakhir, studi administrasi publik yang menekankan aspek tradisional dipengaruhi oleh tiga hal, yakni yang pertama, ilmu politik, kedua, pendagangan rasional mengenai administrasi, dan yang ketiga, gerakan manajemen ilmiah. Berikutnya, ada 7 kekhususan administrasi publik menurut Hayden pada tahun 1982, halaman buku 14-16. Yang pertama, kehadirannya tidak bisa dihadiri. Yang kedua, mengharapkan kepatutan. Yang ketiga, mempunyai prioritas. Yang keempat, mempunyai kekecualian. Yang kelima, manajemen puncaknya adalah politik. Yang keenam, penampilannya sulit diukur. Dan yang ketujuh, lebih banyak harapan diletakkan di atas pundak administrasi publik. Selanjutnya, identifikasi administrasi publik. Yang pertama, menurut Chayden pada tahun 1982, menawarkan 5 identifikasi administrasi publik yang terdiri dari identifikasi administrasi pemerintah. Yang kedua, identifikasi organisasi publik. Ketiga, identifikasi orientasi sikap administrasi. Yang keempat, identifikasi proses yang bersifat khusus. Dan yang kelima, identifikasi aspek publik. 2. Unsur umum identifikasi administrasi publik. Administrasi publik menunjukkan aktivitas komunal yang diorganisasikan secara publik.
4 indikator berikut. Yang pertama, administrasi pemerintah, kedua, organisasi publik, ketiga, sikap administrasi, dan keempat, proses yang bersifat khusus. Berikutnya, peranan administrasi publik. Peranan administrasi publik dapat dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu yang pertama, sebagai stabilisator masyarakat, yang kedua, sebagai kunci masyarakat modern, yang ketiga, peranan dalam pembangunan nasional, yang keempat, peranan dalam perubahan sosial. Selanjutnya, krisis identitas administrasi publik. Krisis identitas administrasi publik berkisar pada persoalan bagaimana administrasi publik memandang dirinya sendiri dalam waktu-waktu silam. Menurut Nicholas Henry pada tahun 1995. Secara rinci, krisis identitas dimaksud menunjukkan bahwa yang pertama, krisis identitas yang dihadapi administrasi publik bersumber dari tiadanya kesepakatan tentang administrasi publik sebagai ilmu ataukah bukan. Yang kedua, sesuatu pengetahuan dapat dipandang sebagai ilmu apabila memenuhi dua ukuran yang mempunyai paradigma teoritis dan mempunyai teori inti. Nah, itulah tadi presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.